Pernah bayangin nggak kalau lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dibawain sama anak-anak muda? Keceriaan dan warna-warni khas 80-an dihadirkan lagi lewat sebuah proyek kolaborasi. MLD Spot bersama dengan Irama Nusantara ingin merayakan dan mengemas kembali musik Indonesian City Pop melalui mini album Lagu Baru dari Masa Lalu, yang merupakan kompilasi lagu-lagu 80-an yang dibawakan kembali oleh musisi dari generasi muda. Ada nama-nama kayak Aya Anjani, Parlemen Pop, Kurosuke, Dira Bongs, Andin, Mondo Gascaro, Vira Talisa, dan juga MLD Jazz Project yang bakal bikin mini album ini fresh dan tetap relevan sama musik sekarang. Di MLD Spot TV kali ini bakalan ada Inspiring People, Faris RM, musisi legendaris yang lagunya menjadi pondasi musik Indonesian City Pop. Sejarah musik itu terus berputar, tapi perputaran itu harus disertai juga dengan kreativitas baru yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang lebih moderat. Ada juga Inspiring People, Kurosuke, solois asal Jakarta yang ikut mengisi di mini album ini. Sebenarnya gue dari awal sudah punya pemikiran bahwa proyek ini tuh bukan tentang gue ya sebenarnya. Gue hanya jadi jembatan biar generasi gue abis ini bisa tahu sama band trans ini dan era-era itulah ya. Dan tentunya, Inspiring Product mini album Lagu Baru dari Masa Lalu yang merupakan hasil kolaborasi MLD Spot dan Irama Nusantara. Dan di mini album Lagu Baru dari Masa Lalu ini, kita ngambil topik Indonesian City Pop. MLD Spot dan Irama Nusantara itu ngeliat potensi ini gitu. Karena memang Indonesian City Pop ini lagi marak banget. First stop, gue akan ketemu sama Faris RM buat cari tahu lebih dalam soal era 80-an dan ngobrol seputar bandnya Trans, serta lagu Senja dan Kahlua yang masuk di mini album ini. Om, bicara tentang city pop, itu kan gak jauh dari kultur anak 80-an gitu. Ceritain dong Om, gimana skena anak muda pada zaman itu? Yang perlu dilihat secara jelas adalah fenomena lifestyle-nya. Benar-benar kehidupan atau lifestyle itu betul-betul saat itu tuh benar-benar social aspeknya itu besar. Nah, sehingga kreativitasnya jadi no boundaries. Jadi berarti kultur anak muda pada zaman itu berpengaruh terhadap perkembangan musiknya juga? Sangat amat. Artinya kan gini, musik, film itu kan kultur ya. Iya. Budaya yang dibentuk dari tentu saja dari gaya hidup, dari lifestyle. Misalnya contoh, makanya saya bilang gitu ya. Dulu sebelum tahun 1977 misalnya, itu aktivitas ekstrakurikuler di sekolah-sekolah itu seringkali berkembang menjadi festival-festival musik SMA gitu. Okay. Nah, setelah 1977 itu berubah secara signifikan. Dari yang tadinya vokal group bergeser menjadi festival band di SMA. Nah, dari festival-festival band inilah lahir nama-nama yang di kemudian hari jadi ikon-ikon penting di industri musik Indonesia. Contohnya misalnya seperti Erwin Gutawa, Adi MS, Ikang Fauzi, Dedi Dukun, saya, Faris RM misalnya. Dan itu melahirkan satu regenerasi musik Indonesia. Waktu itu kan Om Faris juga pernah diundang sama main bareng Diskoria. Gimana perasaan Om ketika, wah ternyata anak-anak muda zaman sekarang masih bisa menikmati lagunya Om Faris, bahkan lagu-lagu tahun 80-an gitu? Sejujurnya sangat mengapresiasi dan terus terang sebagai Faris RM aku tidak menduga ya bahwa karya-karya yang 40 tahun lalu diterbitkan itu justru sekarang jadi nge-booming lagi, jadi populer lagi. Gitu. Selain sama Diskoria, Om kan juga pernah main bareng sama White Shoes, terus juga sama The Sigit, sama Berry Likumahua. Itu gimana Om bisa menyesuaikan diri gitu sama musisi-musisi muda? Itu gampang gak sih Om? Kalau aku cuma punya satu kata kunci, yaitu let them do that gitu. Let them appreciate gitu. Maksudnya biarkan mereka yang memberi input kepada kita. Jadi waktu aku main The Sigit misalnya,
biarin The Sigit yang mengapresiasi Sakura atau Barcelona, tang, seru gitu kan. Inilah kami yang kebetulan dilahirkan 40 tahun yang lalu, karena kita dilahirkan dengan rasa percaya diri yang besar, keyakinan yang besar. Maka hal-hal seperti ini, kolaborasi seperti ini yang terjadi sekarang nih, jadi nggak susah untuk terwujud gitu. Faris RM telah menjadi inspirasi untuk banyak musisi muda. Salah satunya adalah Diskoria, yang banyak terpengaruh oleh musik-musik Faris RM. Pengaruh Faris RM ke Diskoria sih sangat besar ya, artinya kita berangkat sebagai fans dan memang akhirnya bisa duduk bersama ngobrol aja tuh udah sangat senang banget, apalagi akhirnya jadi bisa sepanggung sama beliau gitu. Buat kami sih sosok Om Faris ini secara musik dan karakternya masih sangat relevan buat masa kini dan masa depan nih, gitu sih. Om kan dulu selalu pemainnya sendiri, tapi kenapa akhirnya kepikiran untuk bikin band trans, Om? Kalau buat aku, ketika buat rekaman itu buat album solo, ya sudahlah, main sendiri itu memang lebih sesuai tujuan. Tapi ketika karya-karya tersebut yang tadinya kita rekam, mau kita pentasin, aku memilih untuk kerjanya dengan band. Nah, tapi kalau tadi ngomongnya trans misalnya, trans itu ada misinya saat itu. Misinya saat itu adalah regenerasi musik Indonesia. Ketika itu kan industri kan didominasi oleh pemusik senior aja. Padahal kreativitas kan juga lahir dari anak-anak muda ini, dalam pandangan aku nih. Makanya trans dibentuk dari best player dari festival band SMA saat itu. Gimana pendapatnya Om Faris dengan inisiatif MLD Spot dan Irama Nusantara yang bikin mini album lagu baru dari masa lalu yang akan mengangkat lagi nih musik-musik tahun 80-an? Aku sangat mengapresiasi sekali lahirnya gagasan tersebut yang kembali mengangkat karya-karya kami yang dulu yang dinilai mampu menginspirasi dan mengapresiasi generasi milenial sekarang. Aku sih sangat mendukung dan mengapresiasi dan berterima kasih karena aku percaya sejarah musik itu terus berputar. Tapi perputaran itu harus disertai juga dengan kreativitas baru yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang lebih moderat. Dan semangat yang tinggi dan pastinya. semangat yang tinggi. Dari Faris RM gue belajar bahwa musik adalah cara terbaik untuk saling terhubung antar generasi. Mulai dari Senja dan Kahlua hingga Diskoria menunjukkan bahwa jiwa muda terus mengalir dalam dirinya tanpa batas. Puluhan tahun berkarya tidak menghentikannya untuk terus membuka diri pada zaman dan generasi yang baru. Berawal dari nada, lalu jadi kultur. Faris RM patut disebut legenda. Yang pertama adalah jujur sesuai inspirasinya. Yang kedua, berani menyampaikannya dengan identitas Anda. Yang ketiga adalah menyadari saat berkarya, saat mencipta itu, berkarya itu, momentum itu adalah milik Anda. Gue pertama kali sih sebenarnya sempet kaget dulu sih pertama. Wah gila nih. Bener gak nih? Gitu. Kalau tadi udah ketemu sama musisi yang senior, kali ini gue ketemu sama yang dari generasi muda. Ada Kristianto Aryo, yang juga dikenal sebagai Kurosuke. Gue udah janjian sama Aryo buat ngobrolin soal partisipasinya dalam mini album lagu baru dari masa lalu. Minum dulu kali ya, aus nih di perjalanan. Oh iya, yuk. Ceritain dong, gimana awalnya Kurosuke menjadi salah satu musisi yang terlibat di album lagu baru dari masa lalu? Jadi tahun lalu pas 2020, gue lagi ngerjain album Kurosuke. Terus lagi ngobrol sama David Tarigan dari Irama Nusantara, lagi cerita. Gue cerita kalau album baru gue nih heavily inspired dari albumnya Trans. Terus selang berapa bulan, David Tarigan ngajak gue untuk, gue lagi bikin album nih, kompilasi lagu baru dari masa lalu. Terus dia ngajak gue, dan kebetulan dapet lagunya Trans, ini Senja dan Kahlua. Gitu.
Sebagai orang yang mengidolakan band trans dan juga Faris RM, gimana sih? Gue penasaran banget perasaan lo ketika lo disuruh nge-remake lagu Senja dan Kalua. Gue pertama kali sih sebenarnya kaget dulu sih pertama langsung kayak, wah gila nih. Bener gak nih? Gitu. Jadi awalnya gue kayak bisa nggak ya gitu, tapi gue menganggap ini tantangan baru nih. Gue belum pernah, Kurosuke itu belum pernah rekaman bawain lagu orang lain. So gue mencoba hanya mengembangkan dan ngebentuk ulang, repackage lah lagunya biar lebih sesuai dengan style gue. Sebagai produser dan multi-instrumentalis, approach yang lo lakukan ketika nge-remake lagu Senja dan Kalua apa? Approach gue cukup unik sih menurut gue ya, karena cara kerja gue biasanya dengan yang ini agak beda gitu. 3 hari pertama aransemen gue hanya ngulik drum dan bass doang sampai tight banget, sampai kayak ini enak nih joget nih gitu. Di drum gue dibantuin sama Avi yang juga MLD Jazz Project Season 2 drummernya. Terus ada Revo, ada Indisha yang bantuin nyanyi dan main saxophone. Gue hanya mengembangkan spektrum musikalnya lah di aransemennya biar lebih sesuai karakter gue gitu. Kurosuke bisa bergabung di lagu baru dari masa lalu karena diajak sama David Tarigan dan juga Alvin Yunanta karena melihat potensi yang ia miliki. Kita ngeliat rekam jejaknya dia sebelumnya kayaknya seru nih kalau yang kita ajak dia karena dia punya horizon yang cukup luas sebenarnya. Ya, dan setelah kita ngobrol sama dia juga kayaknya Kurosuke ini orangnya juga kooperatif ya, dan gue yakin bakal jadi enak gitu untuk ngejalanin proyek ini. Itu penting banget soalnya. Dan balik lagi dia mendengarkan dan menghidupi musik Indonesia masa lalu yang mungkin umumnya orang ngelupain gitu. Dia ngulik gitu anaknya. Nah ini nilai plus juga buat kami sih. Yuk, lo kan udah nge-remake lagunya Senja dan Kalua nih. Ya. Apa sih yang ingin lo capai dari project ini? Sebenarnya gue dari awal sudah punya pemikiran bahwa proyek ini tuh bukan tentang gue sebenarnya. Gue hanya jadi jembatan biar generasi gue abis ini bisa tahu sama band trans ini dan era-era itu lah ya. Pencapaian terbesar buat proyek ini malah buat gue, orang anak generasi baru, musisi-musisi muda itu akhirnya bisa kenal sama musisi-musisi lama, bisa mempelajari, bisa terinspirasi dan bisa bikin karya baru yang lebih keren-keren lagi gitu. Sebagai musisi dari generasi muda, Kurosuke mempunyai kredibilitas dari segi kemampuan, musikalitas, sampai style yang membuat dia dipercayakan untuk menggarap ulang karya dari musisi legendaris Indonesia. Partisipasinya di mini album lagu baru dari masa lalu bukan hanya sekedar memainkan ulang, tetapi juga sebagai cara untuk terus mengapresiasi dan merayakan musik yang telah membentuk kultur city pop. So, gimana cara lo untuk ikut merayakan kultur Indonesian City Pop? Selain mengasah kemampuan dan skill, kita juga perlu memperbanyak referensi. Walaupun berseni itu melihat ke depan, tapi kita tidak boleh melupakan masa lalu. Dan di mini album lagu baru dari masa lalu ini, kita ngambil topik Indonesian City Pop. Tadi kita udah ngobrol sama musisi yang terlibat. Sekarang kita akan gali lebih dalam lagi soal mini album lagu baru dari masa lalu. Dari pihak inisiatornya yaitu Irama Nusantara. Halo. Gue penasaran banget. Kalian tuh kan lagi ngegarap mini album lagu baru dari masa lalu. Yep. Berarti kan itu kolaborasi antara Irama Nusantara dengan MLD Spot. Itu kenapa kok kalian tiba-tiba bisa kepikiran gitu bikin mini album bareng? Oke, awalnya kami nih Yayasan Irama Nusantara merupakan yayasan pengarsip musik untuk digital ya. Namun kebetulan pas banget ya awal-awal pandemi mulai, seperti bidang usaha yang lainnya kami pun mengalami kesulitan finansial untuk operasional. Nah makanya kami mengarahkan campaign, membuka donasi segala macam yang untungnya memang banyak pihak yang masih peduli. Salah satunya adalah MLD Spot. Akhirnya melalui obrolan panjang, diskusi, MLD Spot dan Irama Nusantara akhirnya bersepakat berkolaborasi membuat sebuah mini album yang bertajuk Lagu Baru dari Masa Lalu.
Kenapa akhirnya memilih nama album seperti itu? Karena banyak banget musik-musik Indonesia yang terpendam sebenarnya. Iya. Dan yang terkenal itu yang hits-hits aja pada masanya dan bahkan mungkin tersampaikan lagi ke generasi berikutnya gitu ya. Sampai akhirnya bisa juga mengapresiasi musik-musik yang enggak hits itu juga gitu. Dan di mini album Lagu Baru Dari Masa Lalu ini kita ngambil topik Indonesian City Pop. MLD Spot dan Irama Nusantara itu ngeliat potensi ini gitu. Karena memang Indonesian City Pop ini lagi marak banget. Anggaplah kira-kira mungkin 5-10 tahun terakhir ini memang City Pop Jepang itu lagi sangat digandrungi, diselebrasi kembali sama anak muda di seluruh dunia sebenarnya. Itu nyampe ke Indonesia gelombangnya dan diterima, diselebrasi juga sama anak-anak muda di Indonesia. Dan musik Indonesia tahun 80-an itu secara organik mereka labelin aja dengan nama Indonesian City Pop. Nah kalau buat pemilihan musisi dan juga lagu, itu gimana kalian mengkurasinya? Jadi MLD Spot dan Irama Nusantara dalam menyusun mini album ini ya, Lagu Baru Dari Masa Lalu, kami menyisir banyak musisi dari masa lalu, langsung disandingkan dengan musisi-musisi zaman sekarang nih, kinian yang kira-kira memiliki kemampuan, karakteristik sama style musikalitas yang seragam. Jadi melalui proses seleksi itu, akhirnya keluarlah lagu-lagu yang menurut MLD Spot dan Irama Nusantara ini keren nih. Andin dan Mondo Gascaro adalah salah satu musisi yang memiliki karakter yang sesuai dengan mini album Lagu Baru Dari Masa Lalu. Alert gitu ya, merasa tersanjung, terhormat, walaupun sekaligus ada beban tersendiri gitu, apalagi untuk lagu-lagu yang ikonik ya, kayak Kisah Insan ini lagunya ikonik, penyanyinya juga ikonik kan, ada Chrisye, almarhum, dan Vina gitu. Jadi gimana sih bisa bikin lagu ini jadi enak dan worthy sama karya aslinya gitu. Iya, kalau buatku sih dari awal pertama kali dikasih tahu akan berada di dalam sebuah project gitu ya barengan sama Irama Nusantara, aku langsung bilang iya. Pertanyaan lalu datang ke kita gitu kan, apakah kita bisa membawakan dengan gaya kita sendiri tapi lagunya nggak hilang gitu kan, esensi lagu Kisah Insaninya, terus tapi juga tetap enak. Untungnya Mas Mondo nih jagonya banget buat ngenakin sebuah lagu gitu. Jadi semoga lagu ini sih bisa didengerin sambil santai, membawa ke nostalgia tapi tetap kekinian gitu. Lagu Baru Dari Masa Lalu itu kan memang mengcover lagu-lagu lama kan. Nah buat Irama Nusantara dan MLD Spot itu untuk ngurusin hak intelektualnya tuh gimana atas lagu-lagu menantang itu? banget ya. Sangat menantang. Jadi buat Irama Nusantara sendiri untuk melakukan si pengurusan hak kekayaan intelektual ini emang benar-benar menjadi tantangan dan pelajaran yang baru sih buat kita. Kenapa sebenarnya menjadi tantangan? Karena database untuk hak kekayaan intelektual di Indonesia itu belum terpusat. Jadi kita tuh harus ngelacak satu-satu tuh ke si pemilik hak ciptanya. Entah itu misalkan dimiliki oleh perorangan, misalkan yang memang langsung sama si pemilik hak ciptanya, atau bahkan ke publisher yang memang ditunjuk sama si pencipta lagu tersebut gitu sih. Selain Andin dan Mondo Gascaro, juga ada Adoria atau MLD Jazz Project Season 1 dan Vira Talisa yang berkolaborasi dalam mini album ini. Lagunya bagus, catchy, tapi banyak tantangan ya tadi gitu ya. Aduh ini apa rasanya kok ngalir tapi pas take tuh kayak gitu. Jadi banyak kejutan-kejutan di dalamnya sih buat aku. Ya seneng sih, maksudnya kayak kita juga jadi dikasih kesempatan untuk explore lagu yang mungkin udah legend di tahunnya, terus kita bisa ngebawa si musik ini ke generasi kita gitu. Jadi dengan mungkin ada kita tambahin style dari kita juga gitu kan. Jadi enak sih. Setelah ngobrol sama Irama Nusantara, Om Faris RM, Kurosuke, gue jadi makin excited banget dengan mini album Lagu Baru Dari Masa Lalu. Itu gue bisa dengerinnya di mana aja? Jadi buat mini album Lagu Baru Dari Masa Lalu, hasil kolaborasi MLD Spot dan Irama Nusantara ini udah tersedia di seluruh layanan digital platform, dan buat CD-nya itu juga udah tersedia di toko-toko musik terdekat ya. Jadi kalian tinggal cari aja lah sana. Setelah ngobrol langsung, kita bisa melihat
bahwa semangat MLD Spot dan Irama Nusantara dalam mengapresiasi dan preserving musik Indonesia bisa tertuang dalam cara yang menyenangkan, yaitu melalui mini album lagu baru dari masa lalu. Irama Nusantara sudah mengajarkan kita semua kalau sejarah dan pengetahuan itu bukan sesuatu yang bisa disimpan saja, tapi juga bisa diolah kembali dan dibagikan buat semua orang. Jadi, apakah lo udah ikut mengapresiasi musik Indonesia? Ketika lo ngedengerin satu lagu, jangan cuma asik dengerin lagunya doang, tapi cari tahu juga sejarah di balik penciptaan lagu tersebut. Jadi lo bisa lebih mengapresiasi nilai estetik dari karya musik tersebut. Thanks for watching MLD Spot TV. Buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLD Spot TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLD Spot TV malam ini melalui media sosial MLD Spot. Get yourself inspired by MLD Spot TV.